sekonyong-konyong tanpa ada peristiwa politik apapun yang luar biasa, elit politik mau melakukan perubahan. Katanya soal haluan negara, kemudian ada juga diskusinya katanya soal presiden 3 periode dan lain sebagainya. Tapi saya mau dari dasarnya dulu tuh, bahwa ini bukan aspirasi rakyat, karena kalau kita lihat saja ya, baik secara adalah ya yang sudah melakukan survei maupun secara pengamatan kualitatif, kita bisa lihat rakyat lagi tidak terlalu memikirkan soal-soal yang sifatnya mengubah konstitusi, tapi lebih kepada hal-hal yang sehari-hari. Mbak, ini kan demokrasi kita juga dipantau oleh dunia internasional ya Mbak ya. Dan kita nggak tahu ya, kalau kita concern harusnya kita berduka cita nih, karena ada ukuran-ukuran yang justru tahun-tahun belakangan ini menurun. Kalau saya nggak salah di 2020 setidaknya ada 2 ukuran ya Mbak ya. Yang pertama adalah indeks persepsi korupsi kita yang memburuk, dan juga indeks yang berkaitan dengan kualitas demokrasi kita juga memburuk. Nah, Mbak Bibip melihatnya ini kenapa ya Mbak? Di rejim ini atau di masa Pak Jokowi yang tadi Mbak katakan sebenarnya seorang presiden yang populer, yang menjadi harapan rakyat banyak, ini justru hal-hal yang begitu substansial ini memburuk, Mbak. Iya, saya kira karena kita harus membacanya dari jejaring yang ada di seputar presiden gitu ya. Jadi saya kira ketika kita memilih seorang presiden, sesungguhnya kita tidak hanya memilih satu orang, tetapi suatu jejaring begitu ya, yang kita sebut tadi elit politik ataupun oligarki itu. Nah, jadi presiden sebenarnya tidak berkuasa sendirian, ada partainya dan kemudian ada elit itu. Dan yang saya lihat sebenarnya kalau kita kontraskan dengan 98, sebenarnya yang terjadi paling tidak 5 atau 7 tahun belakangan ini adalah sebenarnya elit politik itu mulai balik lagi. Elit politik yang lama ya, itu mulai balik lagi untuk menguasai panggung. Sebenarnya itu yang tengah terjadi. Sehingga cara pandang yang lama itu pun mulai terbawa lagi ke sini. Dan menguasai panggung tuh bukan hanya panggung politik, kita harus bicara soal kepentingan ekonomi politik begitu ya, bukan hanya politik. Eksploitasi sumber daya alam, tambang-tambang yang di mana-mana ini kan kita masih kaya nih sebenarnya ya, batu bara, belum lagi emas di Papua sana ya, dan seterusnya gitu. Nah, jadi saya kira ini sebenarnya fenomena ini yang kita harus bacanya itu bagaimana jejaring ini mencuat kembali dan menyadari bahwa jadi mereka ini selama 20 tahun setelah reformasi sebenarnya berkonsolidasi. Pelaku demokrasi juga berkonsolidasi, itu kan teori-teori konsolidasi demokrasi begitu ya. Tapi sebenarnya yang anti demokrasi juga berkonsolidasi pada saat yang sama. Dan mereka sekarang menemukan pintu untuk balik lagi dan mulai menguasai panggung lagi. Karena itulah misalnya KPK tahun 2019 sudah mulai dimatikan begitu, karena itu menghambat penguasaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang Minerba begitu. Nah, jadi dengan konteks itu pula suara-suara yang berseberangan dibungkam gitu. Makanya indeks demokrasi bisa dibaca oleh pihak-pihak luar, indeks demokrasi menurun karena undang-undang ITE makin sering digunakan ya untuk membungkam. Bahkan aktivis seringkali yang tokoh masyarakat adat lah ya, dan aktivis misalnya di Makassar yang merobek uang itu loh, sebenarnya konteksnya beda tapi dikenakannya pidana karena merusak uang gitu kan misalnya. Jadi menggunakan hukum, saya orang hukum soalnya, jadi saya suka sedih kalau membaca berita-berita itu, menggunakan hukum untuk membungkam suara-suara yang kritis. Nah, ini kan yang dibaca oleh pembuat indeks itu, bahwa ada penurunan demokrasi karena memang elit politik yang sekarang ingin berkuasa kembali. Nah, repotnya adalah ini semuanya adalah kemunduran atau kejatuhan. Saya baru diskusi di sebuah grup nih. Karena kalau mundur,
Ini Pak Kiki yang ngomong begini nih. Karena kalau mundur kita bisa bantu untuk dorong lagi biar maju. Tapi kalau Oke. jatuh, Ya, ya. ngangkatnya tuh berat gitu. Jadi Betul, betul, betul. jadi saya kira ini yang harus kita waspadai dan saya kira wajar kalau kemudian terjadi pembalikan demokrasi ini karena memang aktor-aktor non demokratik juga telah terkonsolidasi dan sekarang sedang menemukan panggungnya. Nah, ini yang saya kira harus kita waspadai betul. Oke. Ini jadi menarik Mbak tentang kembalinya orang-orang yang sebenarnya anti demokrasi memanfaatkan panggung demokrasi gitu ya Mbak ya untuk meraih kembali kekuatan lama mereka. Saya jadi teringat Mbak, Pak Jokowi itu pernah mengeluarkan statement yang itu juga dikutip oleh media bahwa menurut beliau Indonesia ini beda ya. Kita nggak kenal oposisi karena kita mengedepankan gotong royong. Nah, saya agak khawatir Mbak bahwa statement seperti ini kan mewakili mindset ya Mbak ya. Statement itu kan Betul. cerminan dari mindset. Dan kalau Betul. presiden punya mindset seperti itu bisa terbayang kira-kira circle di istana itu seperti apa. Apakah ini berkontribusi Mbak bagi pemburukan demokrasi kita? Iya, ya saya kira pertama banyak sekali elit politik sekarang yang mempercayai keharmonisan itu lebih penting daripada demokrasi. Padahal jadi yang dikedepankan tuh harmoni gitu ya, karena dengan cara pandang harmoni gotong royong itu kan sebenarnya sejalur begitu ya. Jadi seakan-akan kehidupan bernegara yang harmoni, begitu damai, tenang, itulah yang dituju. Nah, padahal demokrasi itu justru sebenarnya gaduh, ya, dan tidak masalah dengan kegaduhan dalam demokrasi. Gaduh ini bukannya chaos begitu ya, ada orang berantem, bukan begitu kan? Tapi maksudnya ramai dengan kritik, ramai dengan protes, itulah demokrasi. Nah, jadi saya kira cara pandang gotong royong dan harmoni inilah yang mematikan demokrasi kita. Pelan-pelan nih, tetapi udah mulai terbaca tadi oleh indeks-indeks tadi begitu ya. Karena merasa bahwa oposisi itu suatu hal yang buruk karena jadi tidak harmonis hidup kita gitu. Nah, menurut saya ini cara pandang lama nih. Saya agak khawatir memang dikedepankan terus nostalgia ya pada kehidupan di masa tahun 50-an lah begitu ya, yang begitu rapi, terkomando dan lain sebagainya. Tapi kan kita sekarang lagi berbicara itu tahun 50-an, ini tahun 2021 begitu yang konteksnya sudah sangat berbeda. Indonesianya juga sudah semakin dewasa begitu, tidak seperti dulu. Nah, jadi sesungguhnya kita membutuhkan demokrasi yang ramai tadi ya, dengan celoteh segala macam di media sosial. Nah, jadi kalau saya melihat betul sekali Bang Arief untuk mengatakan bahwa ini cerminan dari mindset begitu. Yang saya lihat elit politik sekarang mindsetnya begitu. Jadi kan berulang kali ya, tak hanya oleh Pak Jokowi tapi juga oleh menteri-menteri misalnya, oh jangan gaduh lah gitu. Jadi memang mindset itu yang dibawa, bahkan kosakatanya pun dibawa, keywords itu dibawa kan, gotong royong, harmoni, tidak gaduh dan lain sebagainya. Nah, kelihatannya jadi ada cara pikir seperti itu, bahwa demokrasi itu justru demokrasi yang tenang. Padahal demokrasi yang tenang itu menurut saya demokrasi yang cuma prosedural, tidak substantif. Kita butuh sedikit keramaian-keramaian itulah yang membuat demokrasi menjadi lebih hidup sebenarnya. Iya. Tadi Mbak Bibi berkali-kali mengatakan demokrasi itu normalnya gaduh Mbak ya, tapi gaduhnya bukan berkelahi nggak karu-karuan, tapi kan kita memperdebatkan narasi sebenarnya, memperdebatkan wacana. Mbak, ini yang menarik, kalau pemerintah segitu antipatinya pada tanda kutip kegaduhan demokrasi, on the other hand kita melihat justru banyak kegaduhan yang timbul yang tidak substantif Mbak. Misalnya kegaduhan para buzzer ya Mbak ya, atau kegaduhan silang pendapat dari para pejabat pemerintah sendiri Mbak. Misalnya Menteri Anu bilang import, Menteri Anu bilang persediaannya cukup, misalkan itu justru jadi gaduh. Nah, ya ini juga kegaduhan misalnya kemarin Mbak, ini ada Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD mengeluarkan statement yang berkaitan dengan semacam kredo Mbak ya, salus populi supreme lex ya, dia kemudian akhirnya terjemahannya adalah kita boleh ya, pemerintah itu boleh melanggar konstitusi kalau demi keselamatan rakyat gitu kan. Jadi rame tuh. Nah, ini Mbak Bibip sebagai sesama komunitas hukum tata negara ini komentarnya apa Mbak?
Iya, ini menarik juga ya. Jadi memang ada itu. Sebenarnya menarik digunakan oleh pemerintah ya. Salus Populi Suprema Lex itu saya ingat tahun lalu tuh waktu pandemi baru mulai, kalangan hukum tata negara menggunakan persis ada gium yang sama untuk bilang bahwa pilkada Desember 2020 itu jangan dilaksanakan karena hukum yang utama adalah keselamatan rakyat. Kan sebenarnya maknanya itu ya. Jadi dengan itu sebenarnya kami yang bergerak di bidang hukum tata negara ingin bilang bahwa jangan pikirkan politik dan ekonomi dulu. Yang utama adalah keselamatan rakyat. Sebenarnya itu maknanya. Nah, jadi yang harus dicatat adalah itu kan dulu yang mengatakan itu Cicero ya. Saya kira yang belajar filsafat pasti udah sering banget nih ya. Cicero bilang soal Salus Populi Suprema Lex itu. Kemudian dipakai juga oleh macam-macam John Locke dan lain sebagainya. Nah, menariknya adalah ada suatu buku ya yang nulis Benjamin Strawman namanya, Crisis and Constitutionalism judulnya. Yang dia bilang bahwa ada gium itu secara esensi betul karena Cicero dulu berpikirnya kalau dalam kondisi yang darurat sekali seperti pandemi sekarang atau misalnya perang gitu ya, maka memang keselamatan rakyat itu yang utama. Jadi memang boleh untuk melanggar hal-hal yang biasanya dilakukan karena kondisinya luar biasa. Karena tugas pemerintah adalah membawa supaya bangsa itu, negara itu balik lagi ke kondisi yang normal. Nah, maka itu dalam HTN itu ada yang namanya mata pelajaran sendiri tuh, namanya HTN darurat. Jadi itu betul. Tapi menurut Strawman dalam buku Crisis and Constitutionalism itu, dia bilang, namun demikian dalam kenyataannya ada gium itu banyak disalahgunakan banyak disalahgunakan. Itu sudah terbukti di dalam buku itu diuraikan ya dengan panjang. Disalahgunakan untuk melanggar konstitusi untuk kepentingan penguasa. Jadi kalau ada konsep alasan negara raison d'etat gitu ya, itu alasan negara seakan-akan negara mau bilang apa aja jadi betul gara-gara ada gium tadi Salus Populi Suprema Lex itu. Padahal sebenarnya Cicero mengatakan itu dalam konteks kalau dalam kondisi darurat begitu. Nah, yang kami khawatirkan orang-orang yang pembelajar hukum tata negara ini adalah kalau narasi yang itu dikedepankan terus dipotong di situnya saja, maka akan terjadi, maksud saya dipotong di situnya saja itu maksudnya berhenti di bahwa narasinya kan begitu ya, bahwa negara boleh melakukan apa saja yang penting keselamatan rakyat, bahkan melanggar konstitusi. Nah, ini ngerinya. Karena sebenarnya HTN darurat itu bilang tetap harus ada asas konstitusionalisme, hak asasi manusia itu tetap yang utama gitu. Jadi nggak boleh berhenti di situ bahwa itu benar, iya benar, makanya ada HTN darurat itu, tapi jangan berhenti di situ. Kita harus berbicara juga prinsip konstitusionalisme ya, di mana hak asasi manusia itu paling utama. Jadi tidak boleh negara terus-menerus melanggar hak asasi manusia untuk atas nama kepentingan rakyat. Padahal namanya negara kan dikelolanya oleh sekelompok orang, bukan rakyat secara keseluruhan. Jadi ada bias pasti. Nah, itu bahayanya di situ sebenarnya. Iya. Mbak, dalam konteks tadi, ya kan tadi Mbak bertanya-tanya lah, ini sebenarnya demokrasi kita ini mundur atau terjun gitu ya, atau apa tadi jatuh ya gitu ya. Ini menarik karena kalau kita lihat kan gejala-gejalanya sudah agak lama Mbak ya sebenarnya. Misalnya ormas dibubarkan tanpa pengadilan, misalnya terlepas kita setuju tidak setuju pada apa nilai-nilai yang dianut oleh ormas itu, tapi sebelumnya misalnya kasusnya HTI, kemudian FPI, bahkan kemudian sekarang ini organisasi kepemudaan pun juga ikut diobok-obok juga, kemudian pengambil alihan partai dan lain-lain. Nah, kalau Mbak Bibip ngelihat ini, mencoba meneropong ke depan Mbak, walaupun kita bukan cenayang Mbak ya, ini kira-kira nih, ini jalan demokrasi kita, jalan penegakan hukum kita, dan jalan HAM kita, ini akan kayak apa ya Mbak dalam beberapa tahun ke depan? Ya, jalannya kayak apa kalau diibaratkan jalan pasti berliku-liku dan banyak kerikil lah gitu. Jadi, ya, jadi maksudnya banyak kerikil karena ya itu tadi ya, saya kira masyarakat sipil kita terus-menerus tetap
berusaha mendorong ya seperti Bang Arif dan kawan-kawan kan sebenarnya upaya untuk apa namanya menyatakan yang salah itu memang salah gitu. Nah, tapi jadi berkerikil karena bisa jadi nanti ada jeratan-jeratan hukum yang dikenakan pada orang-orang yang masih berusaha berjalan di jalan yang berkerikil itu gitu. Jadi kedepannya ini memang akan sangat sangat berat begitu. Tapi saya sebenarnya masih punya harapan dan masih ingin merawat harapan itu mengenai adanya kelompok-kelompok masyarakat sipil yang masih bisa berpikir secara bebas dan berusaha untuk memanfaatkan ruangan yang sempit dan berkerikil itu gitu. Nah, jadi pasti berat sekali ya, dan saya kira fakta bahwa misalnya nih Undang-Undang ITE yang katanya mau diubah ternyata nggak jadi diubah, malah mau diinterpretasikan. Nah, ini saja sudah menunjukkan kemauan penguasa yang berlebih-lebihan. Karena yang tadi Bang Arif sebut ya, pembubaran, memang saya setuju, lepas dari kita setuju atau tidak pada ideologinya, sejujurnya saya juga tidak setuju tentu saja, tapi bukan begitu caranya. Ya, karena cara itu sebenarnya kita jangan merasa bahwa yang penting tujuannya tercapai. Nggak bisa. Kalau dalam demokrasi, cara itu juga apa namanya harus kita hitung. Cara itu matters gitu ya. Cara yang tidak demokratis, maka sebenarnya apa kehidupan demokrasi kita tengah terganggu gitu. Jadi kalau berbicara soal apa namanya, oh ya kita setuju kok misalnya Undang-Undang ITE ini mesti diubah, tapi interpretasinya saja deh misalnya begitu. Nah, interpretasi itu dilakukan oleh penguasa kan sebenarnya pada hakikatnya gitu ya. Sama dengan pembubaran organisasi, dilakukannya juga tidak melalui pengadilan tapi oleh penguasa. Nah, inilah indikasi buruk sebenarnya terhadap demokrasi kita gitu. Jadi saya kira berlikunya itu nanti, berliku dan kerikil tajamnya itu akan muncul justru dari instrumen-instrumen kekuasaan, dan salah satunya yang paling kuat adalah hukum. Jadi saya ngeri banget nih sebagai orang hukum. Karena instrumen kekuasaan yang paling kuat dan koersif ya, bisa bikin orang di penjara dan lain sebagainya, itu memang hukum. Dan hukum itu dikontrol betul oleh penguasa, karena yang buat hukum DPR dan pemerintah gitu ya. Pengadilan, saya masih percaya pengadilan, tapi kita tahu pengadilan juga tidak imun. Ada masalah-masalah lainnya gitu. Hakim juga nanti dipilihnya kan oleh DPR dan pemerintah juga pada titik tertentu gitu. Jadi saya kira akan sangat sangat menantang ini ke depannya. Tapi yang penting kewarasan ini yang harus terus-menerus dipegang. Kalau ini saja makin lama kita makin kehilangan, nah itu udah jatuh tuh, berat nanti menggendongnya itu berat gitu. Kalau mundur kita masih bisa dorong ya supaya maju lagi. Iya. Mbak Bibip tadi jadi saya agak jadi ikutan ngeri juga ya. Tadi Mbak Bibip mengatakan nih ini kewarasan ya. Ini satu-satunya harta berharga dari masyarakat sipil yang harus dirawat kayaknya kewarasan dalam melihat proses berbangsa dan bernegara. Ini Mbak, kita hampir di bagian akhir karena saya menyita waktu Mbak Bibip sudah cukup lama. Mbak Bibip punya pesan nggak Mbak ya untuk masyarakat sipil kita nih, terutama anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini kan para milenial atau para zilenial ini katanya salah satu cirinya adalah orang-orang yang apatis dan kemudian juga males sama yang ribet-ribet. Sementara kita tahu politik kita ini ruwet dan ribet gitu ya Mbak ya. Sehingga mereka semakin menghindar lagi dan akhirnya tadi kekuatan-kekuatan lama itu jadi leluasa balik karena anak-anak mudanya nggak ada nih. Nah mungkin Mbak Bibi punya apa pesan atau punya apalah ekspektasi harapan buat mereka? Iya. Apa ya? Saya kira karena pada awalnya adalah soal informasi ya, saya kira yang terpenting adalah supaya teman-teman anak-anak muda sekarang itu lebih kritis. Jadi mari berpikir kritis gitu ya. Jadi kalau ada informasi pun dibandingkan dulu apakah ini misalnya dari buzzer atau memang informasinya betul gitu ya. Jadi berangkatnya barangkali dari situ dulu gitu. Dan kalaupun memang yang saya dengar, saya kira ini relatif ya, tapi secara umum ada keengganan untuk membaca sejarah dan lain sebagainya. Saya kira nggak apa-apa dengan media yang sekarang lebih diterima seperti video-video dan media sosial.
Saya kira marilah kita perbanyak begitu pemberian informasi yang berimbang dan juga lebih membuka wawasan gitu. Jadi jangan hanya seperti katak dalam tempurung. Kita juga mesti lihat misalnya di negara lain itu seperti apa, apakah kita mau seperti Myanmar sekarang misalnya ya. Sekarang orang-orangnya dengan apa milk tea alliance itu ya, kita juga semua doyan milk tea nih saya kira, apalagi anak mudanya berupaya keras supaya negaranya jangan hancur. Nah, kita tidak mau sampai di titik itu. Jadi mulailah dari sekarang untuk memperluas wawasan kita, informasi dibaca secara kritis, dan selalu cek gitu, apa sih yang terjadi sebelum 98? Karena saya khawatir ini sudah 22 tahun yang lalu ya. Jadi saya kira kalau levelnya anak muda yang umurnya 17 sampai 22-an sebenarnya tidak merasakan bagaimana kehidupan tanpa demokrasi. Nah, ini yang saya khawatirkan membuat banyak anak muda yang merasa take for granted gitu, bahwa demokrasi itu tidak harus dipertahankan, tidak harus dirawat begitu. Nah, jadi saya kira saya ingin teman-teman yang sempat merasa anak muda tapi sudah ya 27, 28 merasakan, memahami dan lain sebagainya, terus-menerus menyebarluaskan bahwa demokrasi ini jangan take for granted gitu, tapi dirawat terus, jangan sampai nanti kita harus turun ke jalannya secara frontal seperti yang tengah terjadi di beberapa negara sekarang. Mungkin itu Bang Aris. Pesannya sih pengennya sih banyak ya, tapi nanti jadi bawel bener lagi kayak malah nggak pengen didengar nanti. Tapi saya kira kata kuncinya di situ. Demokrasi itu harus dirawat. Nah, yang merawat itu sebenarnya kita ini, tua dan muda. Tapi saya kira utamanya anak-anak muda, karena mereka sekarang yang harusnya nanti tadi kita membahas soal regenerasi pemimpin. Nah, saya anak muda nih ke depannya yang jadi menteri segala macam. Kalau terhambat oleh elit politik yang nggak pengen turun dari kursinya, yang rugi sebenarnya anak-anak muda sendiri. Gitu. Oke, thank you Mbak Bibip. Terima kasih banyak sekali lagi. Ini luar biasa. Banyak banget insight yang kita dapat. Oke guys, itulah ujung dari obrolan kita sama Mbak Bibip, Mbak Bivitri Susanti. Ada insight menarik tadi, kita harus tetap menjaga kewarasan kita, merawat demokrasi, dan kita tidak pernah boleh berhenti berharap atas Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Karena sekali gue ingetin, Indonesia ini adalah punya lu, punya gue, dan punya kita semua. Itu aja, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.